Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان فهمنا. Baik, kita lanjutkan pembacaan kitab Salasatul Usul wa Adillatuha yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi yang wafat pada tahun 1206 Hijriah. Terakhir kita sudah sampai kepada perkataan Ibnu Katsir, ya, perkataan Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa kata beliau, al-khaliqu li hadhil asya wal mustahiqqu lil ibadah. Pencipta semua ini adalah yang berhak untuk diibadahi. Atau dengan kata lain adalah ma'bud yang disembah. Ketika beliau sudah menjelaskan kepada kita bahwa ya Allah itu ma'bud, berhak untuk disembah. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fika walakal jannah. Amin, amin gitu. Ya, ketika beliau sudah menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah adalah ma'bud, ya, yang berhak disembahkan, dipersembahkan kepadanya segala bentuk peribadatan, ya. Semua ibadah adalah berhak dipersembahkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ya, qala al-musannif rahimahullah, wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha. Ya, beliau menjelaskan macam-macam ibadah, ya, macam-macam ibadah kata beliau, dan macam-macam ibadah yang Allah perintahkan dengannya, ya. Artinya yang Allah perintahkan, ibadah yang Allah perintahkan, mislul Islam wal iman wal ihsan. Contohnya seperti Islam, iman, wal ihsan, kata beliau. Nah, Islam, iman, dan ihsan ini adalah penyebutan ibadah secara mujmal, secara umum, ya, secara ijmalan. Kalau disebut Islam, iman, ihsan, maka sudah masuk semuanya, ya. Semua jenis ibadah sudah masuk. Walaupun yang disebut itu satu Islam saja. Misalnya ibadah itu adalah Islam misalnya, maka sudah masuk, ya. Dan lafaz-lafaz ini, Islam, iman, dan ihsan ini, kata para ulama, idza ijtama'a iftaraqa. Kalau dia disebut dalam satu kalimat, ya, tiga-tiganya atau dua disebut semua, berkumpul, maka maknanya iftarak, berbeda-beda, ya. Wa idza iftaraqa ijtama'a. Tapi kalau dia disebut secara sendiri, ya, Islam misalnya, Islam saja, maka sudah mencakup semua.
sudah mencakup iman dan ihsan. Ya, nanti kita sebutkan ya, yang akan datang akan diterangkan bahwa apa itu makna Islam kalau disebutkan bersama-sama dan kalau disebutkan secara sendiri. Ya, ini secara ijmalan. Lalu beliau mentafsil, merinci, ya, agar orang itu tidak berpikir, ya, berpikir bahwa ibadah itu hanya sebatas sholat, ya, sebatas sholat, kemudian haji, ya, kemudian apalagi puasa dan lainnya. Ya. Agar kita tidak berpikir bahwa ibadah itu hanya sebatas itu saja, makanya beliau merinci, ya, merinci jenis-jenis ibadah secara rinci. Wa minha kata beliau ad-du'a wal khauf. Di antaranya adalah doa. Doa, khauf, ya, war roja, kemudian roja, wat tawakkul. Tawakal, raghbah. Raghbah, war rahbah, wal khusyu' wal khasyah, ya, wal khasyah wal inabah wal isti'anah wal isti'adzah wal istighatsah wal dzabhu wan nadharu, ya, wan nadhru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amarallahu biha. Ya. Nazar, menyembelih, meminta tolong, ya, semuanya nanti akan dijelaskan satu persatu. Dan ibadah-ibadah selainnya dari macam-macam ibadah yang Allah perintahkan, kata musannif rahimahullah. Kulluha lillahi ta'ala. Semuanya milik Allah. Ya, lam di sini dalam kata lillah, ya, dalam ilmu bahasa disebut lamul istihqaq, ya. Lamul istihqaq dan lamut tamlik, yang artinya semuanya milik Allah, semuanya berhak dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, yakni dalil bahwa semua ibadah itu milik Allah, firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, nanti kita jelaskan. Sekarang kita kembali ke makna makna ibadah, ya, ke ibadah-ibadah secara rinci ini, ya, ke doa. Ya. Disebutkan bahwasanya di sini macam-macam ibadah. Ada ibadah, ibadah itu ada ibadah hati, ada ibadah amaliyah, ya, ibadah badaniyah, ada ibadah qalbiyah, ada ibadah qauliyah, ya. Jadi ibadah tidak terkhusus hanya sholat, kemudian haji dan yang lainnya yang tampak, ya. Ibadah sudah dijelaskan, ya, maknanya ibadah. Ibadah kalau makna umumnya adalah imtisalu khitabis syar'i, ya, muqtarinan al-muqtarinu bil hubbi wal khudu'. Ya, kita menjalankan apa ya, merealisasikan khitab syara' itu Al-Qur'an dan Sunnah, ya, disertai diiringi dengan kecintaan dan ketundukan, itu ibadah makna umum. Sedangkan makna khususnya adalah at-tauhid. Nah, apa yang dimaui di sini, kata ibadah di sini adalah ibadah makna umum, makna am, makna am. Kalau kita sering mungkin melihat, ya, barangkali kalau mempersembahkan ibadah, misalnya sholat kepada berhala, kepada patung, ya, menyembah matahari, mungkin kita sering melihat itu jelas, ya, penyimpangannya jelas. Tetapi betapa banyak orang yang melaksanakan sholat tapi menyerahkan takutnya, ya, kepada selain Allah, menyerahkan, berharap, ya, manfaatnya, berharap meraih manfaat, berharap meraih rezekinya bukan kepada Allah.
kepada atasan, kepada manusia, ya, kepada yang lainnya, ya, kepada yang lainnya banyak. Dan betapa banyak ya orang yang sholat, yang ngaji, tetapi menyandarkan segala urusannya kepada selain Allah. Contohnya kepada tabungannya, ya. Dia merasa bahwa tabungannya itu yang menjamin dia akan terus bisa makan, ya. Kepada apalagi kepada eh, atasannya yang kaya, ya, kepada orang tuanya yang banyak hartanya dan lain-lain. Ini penyimpangan ibadah, ya, ibadah yang diserahkan kepada selain Allah. Ya. Lalu dalil bahwa ibadah ini hanya untuk Allah, surat Al-Jin, ya, surat Al-Jin ayat yang ke-18. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dari mana sisi pendalilannya bahwa dari ayat ini disimpulkan atau diambil pendalilan bahwa seluruh ibadah itu hanya milik Allah, ya. Dari mana? Ini pentingnya dalam kita ngaji kitab itu yang kita harus menjadi titik-titik fokus kita adalah mengetahui kenapa penulis kitab membawakan ayat ini, ya. Dalam rangka apa, ya. Memang ayat ini banyak maknanya, bisa ke sana, bisa ke sini banyak. Tetapi kenapa ayat ini dibawa oleh penulis kitab dalam rangka menguatkan statementnya yang mana, ya. Makanya ini perlu untuk thalabul ilmi supaya memahami nas dengan baik, ya. Dalil ini dibawakan bahwa ibadah hanya milik Allah Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu lillah, hanya milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah engkau doa, ya, berdoa. Doa dalam arti khusus. Doa dalam arti khusus adalah ibadah. Maka maknanya fala ta'budu ma'allahi ahada. Maka janganlah kamu menyembah, ya, kepada selain Allah bersamaan kamu menyembah Allah, ya. Satu pun tidak boleh, ya. Sisi pendalilannya dari dua hal. Yang pertama dari kata al-masajid, ya. Al-masajid ada yang menafsirkan bahwa yang dimaksud al-masajid, ya, adalah tempat sujud, ya, masjid, tempat sujud, di mana pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa ju'ilal ardu, ya, masajid, bumi dijadikan masjid untukku, maka dimanapun kamu mendapati waktu sholat, ya, maka sholatlah, ya. Maksudnya bumi ini, seluruh bumi ini adalah milik Allah. Ini yang pertama. Yang kedua dari kata fala tad'u, ya, fala tad'u ma'allahi ahada, larangan untuk beribadah, ya. Kita sudah jelaskan bahwa doa di sini tad'u maknanya adalah ta'budu, ya, karena yang dimaui adalah makna khas, ya, yaitu ibadah. Di sini larangan fala ta'budu ma'allahi ahada, dan janganlah kamu beribadah kepada satu pun, kepada siapapun, ya, bersamaan kamu beribadah kepada Allah, ya. Larangan ini maka kebalikan dari larangan adalah perintah, ya. Kebalikan dari larangan ini adalah perintah. Maka takdirnya adalah apa? Wa'budullaha fala ta'budu ma'allahi ahada. Dan beribadahlah hanya kepada Allah, ya, dan janganlah engkau beribadah kepada selain Allah, ya. Makanya ibadah di atas itu milik Allah, kulluha lillahi ta'ala, ya. Summa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala, faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fahuwa musyrikun kafirun, ya.
Maka barang siapa yang memalingkan dari ibadah-ibadah di atas itu, ya, dari ibadah-ibadah di atas itu kepada selain Allah, ya, maka dia, kata musannif, dia musyrik, telah berbuat syirik, orang yang berbuat syirik. Dan kesyirikan itu adalah kekafiran, ya. Karena kekafiran itu tidak harus dari syirik, ya. Bisa dari perbuatan lain, ya. Bisa seperti menginjak Al-Quran, menginjak mushaf, yaitu kekafiran. Atau meragukan Islam, itu kekafiran. Membenarkan ajaran selain Islam, itu juga kekafiran. Jadi tidak terbatas dengan kesyirikan. Ya, kata beliau, barang siapa yang memalingkan satu atau bahkan semuanya dari ibadah-ibadah itu, maka dia musyrik, kata beliau. Dalilnya, ya, wa dalilu qaulu ta'ala, daliluhu qaulu ta'ala, ya, dalil bahwa siapa yang memalingkan ibadah itu termasuk syirik dan kafir, ya, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat 117. Ya, kata Allah, "Waman waman yad'u ma'allahi ilahan akhara la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun." Ya, dari mana sisi pendalilannya? Dari doa tadi, ya. Yad'u, ya. Yad'u ini maknanya khos, ya, maknanya ibadah. Maka barang siapa yang beribadah, ma'allah, di samping dia juga beribadah kepada Allah, dia juga beribadah kepada ilahan akhar, kepada ilah yang lain, sembahan yang lain. Ya, sembahan yang lain, la burhana lahu ay la hujjata lahu, ya, la hujjata lahu, ya, tanpa ada hujjah, tanpa ada bukti yang keterangan yang jelas, ya, fa inna ma hisabuhu inda rabbih, maka hisabnya di sisi Tuhannya, ya. Maka hisabnya di sisi Tuhannya. Innahu la yuflihul kafirun. Ini syahidnya. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Ya, di atas disebutkan orang yang mempersembahkan ibadah kepada Tuhan lain selain Allah, ya. Kemudian di belakangnya, innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidak beruntung orang-orang yang kafir. Ya. Inilah yang menguatkan statement beliau, barang siapa yang memalingkan ibadah maka dia musyrik kafir, ya, memalingkan ibadah kepada selain Allah, ya. Kemudian kita jelaskan satu-satu ibadah yang telah disebutkan selain tiga ibadah yang mujmal tadi, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Yaitu kita menjelaskan ibadah yang rinci, ya. Qala al-musannif rahimahullah, ya, setelah beliau menjelaskan itu, beliau menjelaskan ibadah satu-satu, ya, yang sudah disebutkan. Wa fil hadis, kata beliau, dan di dalam hadis, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa adalah mukhul ibadah, ruhnya ibadah, ya. Jadi doa itu ruhnya ibadah. Nah, hadis ini dikritik oleh para ulama bahwasanya hadis dengan lafaz ini dhaif, ya, lemah. Hadisnya lemah. Yang sahih dari Abdullah bin Amr bin Al-As, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah, ya. Itu yang sahih. Tetapi beliau bukan dalam rangka membawakan bahwa doa itu ibadah. Justru di ayat Al-Quran yang beliau jadikan bahwa doa itu termasuk ibadah. Mana dalilnya doa itu termasuk ibadah? Maka kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala.
dalil bahwa doa itu termasuk ibadah, ya, adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Ghafir, dalam surah Ghafir ayat 60. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabbmu berkata, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, ya, maka aku akan kabulkan untuk kalian. Ya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Perhatikan, ya. Di awal disebutkan doa, ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah, ya. Beribadah, maka menunjukkan bahwa doa itu ibadah. Doa itu merupakan ibadah, ya. Saya dkhuluna jahannama dakhirin, ya. Akan masuk ke dalam surga, afwan, ya, astagfirullahaladzim, akan masuk ke dalam neraka secara sogirin. Dakhirin bermakna sogirin, secara terhina, ya. Jadi orang yang sombong tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala akan masuk neraka jahanam, ya, dengan terhina, ya. Ini doa adalah ibadah. Dalam kitab beliau yang lain, yaitu dalam kitab Kasyfus Syubhat, ya, beliau mengatakan bahwa orang-orang musyrikin, ya, bersamaan dengan fasihnya lisan mereka terhadap bahasa Arab dan husnud eh, fahmi dan baiknya pemahaman mereka, mereka meyakini bahwa ketika berdoa kepada selain Allah itu sudah beribadah kepada selain Allah. Ya, itu orang-orang musyrikin. Makanya mereka mengatakan, ya, dalam ayat yang lain, orang-orang musyrikin, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ya. Kami tidaklah menyembah mereka, beribadah kepada mereka, yaitu kepada Tuhan-Tuhan selain Allah, kepada Lata, Uzza, Manat, dan yang lainnya, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Ya. Tetapi kata beliau dalam Kasyfus Syubhat, orang-orang belakangan menganggap bahwa berdoa kepada nabi, berdoa kepada wali, meminta syafaat kepada nabi, meminta syafaat kepada wali, itu bukan ibadah, kata orang-orang mutaakhirin, kata orang-orang belakangan. Nah, ini pemahaman yang keliru. Justru meminta berdoa, ya, meminta itu doa, apalagi kepada yang sudah meninggal, ya, yang sudah wafat, seperti kepada Nabi Muhammad, ya, meminta syafaat, ya, dalam bait-bait yang kufur, ya, dalam bait-bait yang kufur disebutkan isfa' lana ya Habiballah, ini kufur, ya, bait-bait yang kufur. Dia meminta syafaat langsung kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Allah, ya. Ini syirik, namanya syirkun ilhad. Ya, maka meminta kepada selain Allah, ya, baik itu tujuannya agar mendekatkan diri kepada Allah, atau agar apa namanya, memberikan syafaat, ya, tidak boleh. Minta berdoa langsung kepada Allah saja, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini sisi pendalilan bahwa doa itu merupakan ibadah, ya. Apa itu makna doa? Ya, doa kalau di khitabus syar', ya, kalau di khitab-khitab syar'i, apa maknanya secara syar'i? Doa itu punya dua makna. Yang pertama makna am, makna umum. Apa itu makna umum dari doa? Makna umum dari doa adalah imtithalu khitabi syar'il muqtarinu bil hubbi wal khudu', ya. Sama dengan ibadah. Makna am dari doa itu
sama dengan ibadah. Ya. Makna khosnya adalah talabul abdi min rabbihi husula ma yanfa'ihi ya wa dawamuhu husula ma yanfa'uhu wa dawamuhu ya au daf'u ma yadurruhu wa raf'uhu. Ya. Doa ya secara khas artinya seorang hamba meminta kepada Robnya agar mendapatkan apa yang bermanfaat untuknya dan senantiasa mendapatkan manfaat tersebut dan menolak apa yang berbahaya, yang mudorot, ya, dan mengangkatnya, ya, meminta agar ditolak semua bahaya dan agar bahaya tersebut diangkat, ya, keburukan tersebut diangkat. Doa dalam makna khos ini merupakan biasa ditakbir juga dengan para ulama dengan doaul mas'alah. Ya. Maka kalau dikatakan doaul mas'alah apa sih? Doaul mas'alah yaitu seorang hamba meminta kepada Robnya ya agar mendapatkan manfaat dan dijauhkan dari mudarat. Ya, ini doaul mas'alah. Kalau doa yang am tadi disebut juga dengan doaul ibadah. Ya. Doaul ibadah. Wallahu alam bissawab. Tsumma qala al-musannifu rahimahullah setelah beliau menjelaskan tentang doa, kemudian beliau menjelaskan tentang khauf ya. Karena tadi di atas disebutkan ya anwaul ibadah bahwasanya ad-du'a al-khauf ya warroja wa tawakkul. Sekarang disebutkan secara rinci juga. Nah, ini dalam ilmu balaghah disebut al-laf wan nashr murattab ya. Al-laf wan nashr murattab. Lafnya tadi poin-poinnya, kemudian nashrnya ini adalah breakdownnya, breakdownnya itu secara tertib tidak ngacak ya. Dalilul khauf ya, wa dalilul khauf dan dalil bahwa khauf itu merupakan ibadah firman Allah Ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ya, janganlah kalian khauf kepada mereka, khauflah kepadaku kata Allah jika kalian orang-orang yang beriman. Ya, jika kalian memang orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian sebelumnya apa itu khauf? Ya, apa makna khauf ya secara syar'i? Ya. Khauf, al-khauf minallahi syar'an, ya. Khauf kepada Allah secara syar'i adalah firarul qalbi ilallahi zu'ran wa faz'an. Ya. Firarul qalbi ilallahi zu'ran wa faz'an. Berlarinya hati kepada Allah, berlarinya hati kepada Allah dengan panik ya seraya panik dan segera bersegera ya, dengan panik dan bersegera ya. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW dahulu ketika beliau melihat langit itu gelap ya, langit itu gelap maka beliau langsung sholat, langsung ke masjid ya, beliau khauf ya, beliau mengira akan terjadi hari kiamat. Setiap kali langit gelap, beliau seperti itu. Lalu setelah diturunkan ayat-ayat tentang tanda-tanda kiamat, maka beliau pun berhenti melakukannya. Ya, ini khauf ya. Firarul qalbi ilallahi zu'ran wa faza'an. Berlarinya hati kepada Allah seraya panik dan cemas, bersegera. Ya. Mana dari sisi mana ya dari ayat ini diambil bahwa khauf itu ibadah. Di sini Allah berfirman fala takhafuhum wa khafuni ya, ada larangan dan ada eh, isbat ya, ada perintah ya. Fala takhafuhum wa khafuni ya. Ada perintah di sini wa khafuni ya. Semua yang Allah perintahkan kaidahnya al-amr ya
Al-awamir tufidul wujub. Ya, kaidahnya bahwa semua perintah itu hukum asalnya adalah wajib. Dan semua yang Allah wajibkan, semua yang Allah perintahkan adalah ibadah. Ya, adalah ibadah. Kemudian di sini dikaitkan dengan in kuntum mukminin. Kalau kamu benar-benar, kalau kalian benar-benar orang-orang yang beriman. Jangan takut kepada mereka. Takutlah kepadaku kalau kalian benar-benar beriman. Takut itu ada takut tabi'i dan ada takut ya, yang terlarang. Takut tabi'i yaitu takut jibilli ya, takut manusiawi itu diperbolehkan. Seperti apa misalnya kita sedang main ke kebun binatang. Tiba-tiba ada pengumuman bahwa ada singa yang lepas, ada macan yang lepas. Ya, maka kita di saat itu takut, takut akan serangan binatang buas. Itu takut yang tabi'i, ya, manusiawi. Diperbolehkan takut model ini. Ya. Atau eh, kita sedang lewat, tiba-tiba ada orang membabi buta dengan senjata tajam di apa namanya diayun-ayunkan membabi buta, maka kita menghindari. Takut, itu takut yang wajar. Takut yang tidak wajar adalah ketika kita lewat kuburan siang-siang, ya kita biasa saja. Tapi ketika malam ada perasaan lain, ya sampai kita berlindung. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini apa? Ya, ini takut yang terlarang. Takut yang terlarang. Takut kepada syaitan itu takut yang terlarang. Tidak boleh. Ya, karena perasaan takut ini dipenuhi dengan keagungan. Ya, dipenuhi dengan pengagungan kepada yang ditakuti. Ini tidak boleh. Takut ini hanya boleh kepada Allah saja, nggak boleh kepada yang lainnya. Ya, perasaan takut seperti ini. Ya, seperti dikatakan bahwa pohon itu ada penunggunya begini begitu, sehingga pas kita lewat malam kita takut, takutnya setengah mati. Ya, ini nggak boleh. Harusnya takutnya seperti itu hanya dipersembahkan kepada Allah saja, nggak boleh kepada yang lain. Ketika sudah dipalingkan kepada yang lain, nah ini kita musyrik. Ya, sudah melakukan memalingkan ibadah kepada yang lain. Ya, tidak boleh orang beriman, tidak boleh takut kepada syaitan, sedikit pun nggak boleh. Ya, kepada jin dan kepada manusia. Kalau memang dipenuhi dengan pengagungan, apa contohnya? Contohnya, misalnya kita lagi berbicara ya tentang seseorang, kemudian ada orang lain mengatakan jangan ngomongin wali ini, jangan ngomongin Habib ini. Dia bisa dengar dari jauh, nanti kamu celaka. Nah, dengan perkataan itu kita timbul ketakutan, ketakutan, ketakutan. Ini haram, nggak boleh, ini syirik. Ya, karena ketakutan model ini dipenuhi dengan pengagungan yang seharusnya dipersembahkan kepada Allah. Ini ibadah, takut seperti ini. Ya, nggak boleh. Ya. Wallahu alam bisawab. Ya. Sampai sini dulu, insya Allah nanti kita lanjutkan di pembahasan dalil roja. Ya, dalil roja. Ya. Wal ilmu indallah, wallahu alam bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Nas'alullah ta'ala mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.